Oke, welcome back to Mr. Gombo lagi. Teman-teman, kamu tahu tidak hari ini saya akan bahas, saya akan bahas tentang visa, teman-teman, visa Amerika yang berbeda dengan visa-visa yang lain. Kamu tahu tidak, teman-teman? Jadi teman-teman, nanti kalau kamu urus visa di Ambassador di Jakarta ketika kalian sudah lulus medical yang kemarin saya bahas, dan selanjutnya kalian akan mengikuti tes visa CD1 di Ambassador Jakarta. Kalian tahu tidak teman-teman, visa Ambassador US itu paling susah. Banyak yang gagal gara-gara visa US di Jakarta, CD1 US di Ambassador Jakarta, teman-teman. Jadi saya bagi tips ini biar kalian nanti pas interview visa US CD1 di Ambassador Jakarta agar kalian lulus, teman-teman. Jadi begini teman-teman, pertama paling kalian akan bertanya-tanya urus visa di mana. Setiap negara itu pasti pengurusannya beda-beda, teman-teman. Kamu urus macam mau ke Jepang itu visanya sendiri, mau ke Cina, mau ke Brazil, atau mau ke Argentina, mau pergi ke Romania, semuanya visanya beda-beda. Bahkan ke Amerika sendiri, teman-teman. Jadi kalau kamu pergi ke Amerika itu visa yang paling sulit, karena di negara Amerika itu paling ketat sekali. Nah, kemarin saya mau kerja di kapal pesiar itu, saya dapat visa yang tujuannya ke Amerika, teman-teman. Itu sempat saya berpikir kayaknya ini sulit sekali. Saya sulit berpikir supaya agar bisa lolos, caranya bagaimana, teman-teman. Kamu tahu tidak? Oke, jadi kamu langsung saja. Hari itu saya dapat jadwal dari agen, dia bilang kalau interview visa Amerika nanti jam 7.15. Jadi harus sudah di Ambassador di Jakarta. Jadi teman-teman, pagi sekali itu saya datang jam 7 standby. Habis itu kita buat barisan masuk pemeriksaan. Dan sebelum kita masuk, teman-teman, kita dicek kerapian kita dulu. Jadi teman-teman, kamu harus rapi, harus pakai dasi juga boleh. Yang penting kalian harus rapi. Kalau saya sarankan sih pakai dasi boleh. Terus kemarin itu sepatu, baju yang rapi, yang sopan, lengan panjang semua, teman-teman. Karena kalian akan bertemu atau bertatap muka langsung dengan orang Amerika, user visa yang mau kalian interview itu. Nah, kalian masuk ke dalam itu, pemeriksaannya mulai dari dokumen-dokumen semua seperti paspor, bahkan dokumen kalian ijazah SMA, SD, SMP, bahkan semua dokumen-dokumen yang kalian nanti pemeriksaan di Ambassador atau tempat pembuatan visa di kantor pusat itu di Jakarta. Jadi teman-teman, hari itu saya masuk, pengecekan selesai, ada beberapa tahap itu, 3 tahap pengecekan itu. Dan kalau saya saran sih teman-teman jangan pakai ikat pinggang lah, karena kan bakalan ribut buat kamu semua nanti pas di Ambassador kamu lepas lagi. Jadi saya saran mendingan tidak usah pakai ikat pinggang, pakai baju yang bagus, lengan panjang. Habis itu masuk pemeriksaan. Oke, habis pemeriksaan 3 tahap itu teman-teman, kita harus pergi menuju ke ruangannya. Ruangannya itu di bagian belakang sendiri. Jadi pertama masuk, buka pintu saja itu saya lihat ada orang-orang barat di dalam. Jadi saya antara berpikir ini lulus atau tidak. Nah, ketika saya masuk, ikut barisan lagi, teman-teman. Saya ikut barisan, masuk, dan nama saya dipanggil Gombo Levinus. It's okay lah, Gombo Levinus. Jadi saya dipanggil, saya masuk, saya diam saja. Tergantung, saya tidak diam karena saya diam dulu. Habis itu orang yang Inggris itu dia yang bicara duluan. Jadi kalau kita interview visa US itu teman-teman, itu tergantung kalau kalian mau enaknya sapa duluan, mau pakai bahasa Indonesia
mereka akan interview pakai bahasa Indonesia, tapi lebih enak lagi pakai bahasa Inggris. Kenapa saya pilih bahasa Inggris? Karena tujuan saya mau ke Amerika. Jadi mereka tahu, oh dia bisa bahasa Inggris, gitu. Jadi saya bisa, itu buat bantu saya juga. Nah, hari itu saya langsung interview. Teman-teman, kamu tahu tidak? Pertanyaannya 3 pertanyaan saja yang dikasih di user, tergantung orang barat di situ atau yang menginterview kita. Mereka bisa kasih sampai 4, 5, 6 pertanyaan. Nah, hari itu saya dapat cuma 3 pertanyaan yang ditanya. Pertama dia bilang, pernah ke Amerika? Saya bilang, belum. Ini pertama kali saya ke Amerika. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua teman-teman, mereka tanya lagi. Dari yang interview itu, orang Amerika, dia bilang, kos di sana ada keluarga tidak? Keluarga, buset, ini baru pertama kali masa ada keluarga di sana kan. Jadi kalau kita pikir positif saja, tadi saya bilang sudah pertama kali kan, saya langsung jawab tidak ada. Terus yang ketiga ini teman-teman, yang terakhir ini dia tanya lagi, dia bilang tamatan sekolah tamatan terakhir sekolah apa, tamatan. Jadi hari itu saya bilang saya tamat SMA baru. Jadi teman-teman, saya berangkat ke kapal pesiar itu dengan ijazah SMA ya. Pasti kalian bingung kan, ijazah SMA. Jadi saya tidak punya gelar D3, S1, S2, itu tidak ada. Jadi saya cuma tamat SMA di Nabire, dan saya lolos SMA, saya langsung ke Jawa, saya cari pekerjaan yang namanya bidang perhotelan. Nah, dari situ saya masuk, karena bahasa Inggris saya bagus, saya diterima. Jadi saya minta experience, surat pengalaman itu, dan saya ngelamar ke kapal. Jadi teman-teman, kalian tidak usah perlu kuliah lagi capek-capek, kalian tidak perlu masuk pariwisata, yang penting kalian bisa bahasa Inggris, komunikasi yang baik, tahu tentang knowledge tentang perhotelan, sudah kalian beranikan diri untuk melamar ke kapal pesiar. Oke? Jadi teman-teman, itu yang saya tadi sudah interview, itu saya lolos. Dan kamu tahu tidak, ada yang user dia keluarkan di ambassador itu, dia kasih lihat saya itu kertas putih. Jadi saya bingung kertas putih itu apa. Ternyata saya tanya teman-teman di luar, pas selesai interview itu mereka bilang kau lulus visa. Itu saya senang sekali. Akhirnya saya bilang saya bisa lihat juga negara United States of America, teman-teman. Pasti kalian bahagia kalau udah lulus kan. Tapi di sebelah saya, kanan dan kiri saya itu teman-teman, ada yang dapat surat warna kertas warna hijau sama kuning, bahkan yang merah. Katanya yang warna merah itu harus tunggu lagi 8 sampai 7 bulan baru kembali interview lagi, teman-teman. Wow, cukup lama ya. Dan yang warna hijau itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan baru kembali interview, karena nggak tahu, mungkin mereka salah jawab atau bagaimana. Terus yang warna kuning teman-teman itu sekitar 3 bulan 4 bulan. Jadi ketika kalian interview teman-teman, jangan panik, jangan deg-degan kalau sudah dimasuk di ambassador. Kalian di ambassador ke tempat interview, karena otomatis saya juga pertama pas masuk itu bentar, tapi fix, diam, tenang. Dan ada lagi satu teman-teman, ketika kalian nanti interview di ambassador visa CD1 yang tadi untuk pergi ke luar negeri itu, ke kapal siar, kalian harus masih aktif dalam perhotelan teman-teman. Kalian harus aktif bekerja. Jangan sampai kalian tidak bekerja di perhotelan, baru kalian pas ditanya kalian bilang tidak. Wah, gagal. Sayang sekali teman-teman. Kalian sudah bikin kamu dokumen semua, paspor, dokumen kelautan, baru kamu tidak, cuma gara-gara satu saja, kalian tidak aktif di hotel. Jadi teman-teman, kalian pas interview visa atau CD1 nanti, kalian masih aktif dalam bidang perhotelan yang kalian ambil itu, istilah kalian masih kerja. Jadi pas ditanya, karena biasa itu ada ambassador itu bisa bekerja sama dengan pihak-pihak perhotelan, jadi kalian harus
aktif di hotel itu. Jadi teman-teman, dan kalian juga harus tahu materi-materi yang di bidang-bidang kalian perhotelan itu, kalian harus tahu dan pahami. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari Mr. Gombo. Teman-teman, itu mengenai visa ya teman-teman. Kalian seketika interview harus memang siap matang-matang. Yang seperti tadi saya bilang, sebelum kalian pergi interview di Ambassador. Dan kalian, saya ingatkan lagi, ketika interview visa, saya harap jangan sampai kalian terlambat teman-teman. Karena kalau kalian sudah terlambat, otomatis kalian sudah gagal. Dan itu akan diundurkan lagi itu. Nah, tidak tahu 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan lagi. Soalnya banyak kemarin yang gagal kayak gitu. Itu yang segi pengalaman saja yang bisa saya bagi buat kalian teman-teman dari Mr. Gombo. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi mengenai interview visa di Ambassador, visa CD1 ya. Ingat teman-teman, visa CD1 yang kalian interview di Jakarta itu, Ambassador United States Amerika. Mungkin itu saja dari saya, Mr. Gombo. Salam Mr. Gombo dan Royal Caribbean. See you guys.